Saya kepikiran untuk berhenti kerja dulu, Bu. Dokter juga menyarankan banyak istirahat. Ya sudah, kalau memang itu yang terbaik. Anak sekarang enak ya, bisa manja-manja, apa-apa bisa dibeli. Iyalah, bukan demi cucumu biar sehat. Kamu tuh jangan malas kalau di rumah. Saya tadi nyapu kok, Bu. Bantu-bantu yang benar, jangan cuma makan dan tidur aja, tahu dirilah dikit. Udara pagi Bandung masih terasa dingin ketika Nana membuka jendela kamar kecilnya. Kabut tipis menyelimuti halaman rumah sederhana milik Butini. Di kejauhan, suara pedagang sayur lewat terdengar samar. Nana tersenyum sambil mengusap perutnya yang masih rata, meski 2 hari lalu dokter memastikan ada kehidupan kecil di dalam sana. 2 bulan pernikahan, 2 garis merah, dan sejuta doa yang akhirnya terjawab. "Nana, sudah bangun?" Suara Denny terdengar dari dapur. "Iya, Mas," jawab Nana lembut. Ia melangkah pelan menuju dapur. Denny sudah duduk di meja makan, rambutnya masih sedikit basah setelah mandi. Butini tampak sibuk di depan kompor, mengaduk sayur bening dengan gerakan cekatan. "Lagi hamil muda harus banyak makan," ujar Butini tanpa menoleh. "Ibu tadi tambahin lauk biar kamu kuat." Nana tersenyum haru. "Terima kasih, Bu." Sejak menikah, Nana dan Denny memang tinggal di rumah Butini. Rumah itu tidak besar, tapi cukup nyaman. Denny adalah anak tunggal, dan sejak ayahnya meninggal 5 tahun lalu, Butini tinggal sendiri. Karena itu, ketika Denny mengajak Nana menikah, keputusan tinggal bersama terasa masuk akal. Awalnya Nana sempat ragu. Banyak cerita tentang hubungan mertua dan menantu yang tak selalu harmonis. Tapi Butini menyambutnya dengan hangat. Bahkan ketika mengetahui Nana hamil, wanita berusia 57 tahun itu tampak lebih perhatian. "Mas, nanti pulang jangan terlalu malam ya," kata Nana sambil duduk di kursi makan. Denny mengangguk. "Iya, sekarang kamu prioritas utama." Butini tersenyum kecil melihat keduanya. Anak muda memang begitu. Baru nikah sudah dikasih rezeki. Ucapan itu terdengar seperti doa. Nana menganggapnya sebagai restu. Hari-hari berikutnya berjalan sederhana. Nana masih bekerja di sebuah perusahaan swasta di pusat kota Bandung. Setiap pagi Denny mengantarnya sebelum berangkat ke kantornya sendiri. Butini biasanya sudah menyiapkan sarapan dan bekal. "Jangan terlalu capek ya," pesan Butini suatu pagi. Nana mengangguk. Mualnya memang sering datang tiba-tiba. Di kantor, ia beberapa kali harus ke toilet untuk muntah. Namun setiap kali mengingat ada kehidupan kecil yang sedang tumbuh, ia menguatkan diri. Suatu sore, saat hujan turun deras, Nana duduk di teras rumah sambil memandangi halaman yang basah. Bau tanah yang tersiram air hujan membuatnya tenang. Denny duduk di sampingnya. "Kamu bahagia?" Nana menoleh. "Banget. Walau tinggal sama ibu." Nana tersenyum tipis. "Kenapa memangnya?" "Takut kamu gak nyaman." Nana menggeleng. "Ibu baik kok. Aku malah merasa seperti punya ibu sendiri." Denny terlihat lega. Ia menggenggam tangan Nana erat. "Aku cuma ingin kamu merasa aman." Kata-kata itu menghangatkan hati Nana. Malam itu mereka makan bersama seperti biasa. Nasi hangat mengepul, ayam goreng tersaji di tengah meja, dan sambal buatan Butini terasa pedas nikmat. "Besok kontrol lagi ya?" tanya Butini. "Iya, Bu," jawab Nana. "Nanti ibu ikut." Nana sedikit terkejut. "Tidak merepotkan, Bu?" "Ah, kamu itu. Ibu cuma punya Denny. Sekarang kamu dan calon cucu ibu juga tanggung jawab ibu." Ada kebanggaan dalam nada suaranya. Denny tersenyum. "Ibu senang banget bakal punya cucu." "Ya jelas," jawab Butini ringan. Rumah ini jadi ramai lagi. Nana mengusap perutnya pelan di bawah meja. Hatinya dipenuhi rasa syukur. Ia merasa diterima. Ia merasa di rumah. Beberapa hari kemudian, Nana mulai sering merasa lelah. Mualnya makin kuat. Suatu pagi, ia hampir terlambat kerja karena tubuhnya terasa berat. Butini menyodorkan segelas air hangat. "Kalau memang gak kuat, cuti saja dulu." Nana mengangguk pelan. "Masih bisa kok, Bu." Denny memperhatikan wajah istrinya yang pucat. "Kalau kamu capek, jangan dipaksakan." Nana hanya tersenyum. Ia ingin tetap membantu keuangan rumah tangga, meski Denny tidak pernah menuntut. Siang itu, saat sendirian di kamar, Nana membuka lemari kecil tempat ia menyimpan buku catatan pernikahan. Di halaman pertama ia menulis, "Aku ingin jadi istri yang baik, ibu yang kuat, dan menantu yang membanggakan." Ia tidak tahu, doa-doa itu akan diuji dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Namun untuk saat ini, semuanya terasa baik-baik saja.
Malam kembali turun di Bandung. Lampu-lampu jalan menyala, udara semakin dingin. Nana merebahkan diri di samping Denny. Tangan suaminya secara refleks melingkar di pinggangnya. "Terima kasih sudah hadir di hidupku," bisik Denny. Nana menutup mata dengan senyum tipis. Ia merasa utuh. Ia merasa cukup. Di ruang tengah, Butini mematikan televisi dan berjalan menuju kamarnya. Wajahnya datar, sulit ditebak. Rumah kecil itu tampak damai dari luar. 3 orang dengan peran masing-masing, menatap masa depan dengan harapan. Belum ada air mata. Belum ada kecurigaan. Belum ada luka. Hanya kebahagiaan yang masih terasa hangat di meja makan, bersama sepiring nasi yang dibagi dengan rasa syukur. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang pelan namun pasti. Kehamilan Nana mulai memasuki bulan kedua, dan perubahan pada tubuhnya semakin terasa. Mual datang hampir setiap pagi, kadang disertai pusing yang membuatnya harus berbaring lebih lama sebelum berangkat kerja. Pagi itu, Nana duduk di tepi ranjang sambil menahan rasa tidak nyaman di perutnya. Denny yang sedang mengenakan kemeja kerja memperhatikannya lewat cermin. "Kamu pucat," katanya pelan. "Nggak apa-apa, Mas. Nanti juga hilang." Namun baru saja berdiri, Nana harus kembali duduk karena kepalanya berkunang-kunang. Denny segera menghampiri dan memegang bahunya. "Kita ke dokter lagi saja nanti sore." Nana mengangguk lemah. Di dapur, Butini sudah menyiapkan teh hangat dan roti panggang. Ia menatap Nana yang berjalan pelan menuju kursi makan. "Mual lagi?" tanyanya. "Iya, Bu, sedikit." Memang begitu kalau hamil muda. Dulu waktu mengandung Denny, ibu juga begitu. Nada suara Butini terdengar biasa, bahkan cenderung lembut. Nana merasa tenang mendengarnya. Ia memaksakan diri makan sedikit, meski lidahnya terasa pahit. Di kantor, Nana semakin sulit berkonsentrasi. Bau makanan dari pantry saja bisa membuatnya ingin muntah. Beberapa kali rekan kerjanya menyarankan agar ia mengambil cuti lebih lama. Siang itu, Nana duduk di meja kerjanya sambil menatap layar komputer yang tampak buram. Tangannya secara refleks mengusap perutnya. Ada perasaan bimbang yang mengendap di hatinya. Sepulang kerja, ia menyampaikan isi pikirannya kepada Denny saat mereka duduk di teras rumah. "Mas, aku kepikiran sesuatu." "Apa?" "Aku ingin resign." Denny terdiam sejenak. Bukan karena tidak setuju, tapi karena ia tahu keputusan itu tidak mudah bagi Nana. Selama ini Nana termasuk perempuan yang mandiri dan terbiasa bekerja. "Kamu yakin?" tanya Denny pelan. Nana mengangguk. "Aku takut kalau dipaksakan malah kenapa-kenapa sama bayi. Aku juga sering lemas akhir-akhir ini." Denny menarik napas panjang, lalu menggenggam tangan istrinya. "Kalau itu yang terbaik, aku dukung." Mata Nana sedikit berkaca-kaca. Ia merasa lega. Malamnya, keputusan itu disampaikan kepada Butini. "Saya kepikiran untuk berhenti kerja dulu, Bu," kata Nana hati-hati. Butini mengangkat wajahnya dari piring. "Berhenti kerja?" "Iya, Bu. Dokter juga menyarankan banyak istirahat." Beberapa detik suasana terasa hening. Nana sempat khawatir ucapannya tidak disetujui. Namun kemudian Butini mengangguk pelan. "Ya sudah, kalau memang itu yang terbaik untuk kandungan." Nana tersenyum lega. "Terima kasih, Bu." Denny juga tampak tenang. Baginya, kesehatan Nana jauh lebih penting dari apapun. Namun setelah itu, Butini mulai sering membicarakan soal pengeluaran rumah tangga. Awalnya hanya percakapan ringan. "Harga beras sekarang naik lagi," katanya suatu pagi. "Listrik juga bulan ini lebih besar," ujarnya di hari lain. Nana tidak terlalu memikirkannya. Ia menganggap itu hanya obrolan biasa. Seminggu kemudian, Nana resmi berhenti bekerja. Hari-harinya kini lebih banyak di rumah. Ia membantu pekerjaan ringan seperti menyapu atau melipat pakaian, meski Butini sering menyuruhnya beristirahat. "Jangan terlalu capek," kata Butini suatu siang. "Kamu sekarang tanggung jawabnya besar." Nana mengangguk. Ia duduk di ruang tengah sambil merajut sepatu bayi kecil yang baru ia pelajari dari video di ponsel. Sesekali tangannya berhenti untuk mengusap perutnya. Ada kebahagiaan sederhana dalam rutinitas barunya. Sore hari, Denny pulang membawa sekotak kecil martabak manis. "Ngidam apa hari ini?" tanyanya sambil tersenyum. Nana tertawa kecil. "Aku belum sempat ngidam, Mas." "Ya sudah, anggap saja latihan." Mereka makan bersama di ruang tengah. Butini juga ikut, meski hanya mengambil sedikit. "Anak sekarang enak ya," katanya sambil tersenyum tipis. "Apa-apa bisa dibeli." Denny hanya tertawa ringan,
mengira itu gurauan biasa. Malam hari, saat Nana berbaring di kamar, tubuhnya terasa sangat lelah. Bukan lelah karena bekerja, tapi karena perubahan dalam dirinya yang terasa begitu cepat. Ia memandang langit-langit kamar, mendengarkan suara kendaraan yang sesekali melintas di jalan depan rumah. Bandung di malam hari selalu menghadirkan suasana yang tenang, seakan memberi ruang bagi siapapun untuk berpikir. Denny yang sudah berbaring di sampingnya bertanya pelan, "Kamu menyesal berhenti kerja?" Nana menggeleng. "Enggak, aku justru merasa lebih tenang." "Takut bosan?" Nana tersenyum kecil. "Ada kamu, ada bayi kita. Aku rasa itu cukup." Denny mengecup keningnya pelan. Di luar kamar, terdengar suara Butini mematikan lampu ruang tengah dan mengunci pintu. Rumah kembali sunyi. Nana memejamkan mata, membiarkan rasa lelahnya larut bersama ketenangan malam. Dalam hatinya, ia masih menyimpan keyakinan bahwa semua akan berjalan baik-baik saja. Ia belum tahu bahwa perubahan kecil dalam keseharian kadang menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Namun malam itu, yang ia rasakan hanyalah damai, lelah yang wajar, dan kebahagiaan sederhana sebagai calon ibu yang menunggu hari esok dengan harapan. Pagi datang dengan aroma tumisan bawang dari dapur. Nana terbangun lebih awal karena perutnya terasa kosong. Mualnya belum datang, hanya rasa lapar yang tidak biasa. Ia tersenyum kecil. Mungkin ini tanda kandungannya mulai minta jatah. Ia berjalan pelan menuju dapur. Butini sudah berdiri di depan kompor. "Pagi, Bu," sapa Nana lembut. "Pagi," jawab Butini singkat tanpa menoleh. Nana duduk di kursi makan, menunggu seperti biasanya. Biasanya Butini langsung menyajikan sarapan di meja. Tapi pagi itu, piring di depannya kosong cukup lama. "Bu, saya bantu ambilkan?" tanya Nana hati-hati. "Nggak usah. Kamu duduk saja." Beberapa menit kemudian, Butini meletakkan sepiring nasi dan telur dadar di depan Denny yang baru keluar kamar. Lalu ia duduk di sebelahnya. Nana menunggu. Namun tak ada piring lain yang diletakkan di depannya. Denny makan sambil berbicara soal pekerjaan. Nana mencoba tersenyum dan ikut mengangguk, meski perutnya berbunyi pelan. Setelah Denny selesai dan bersiap berangkat kerja, Nana baru bertanya pelan, "Bu, sarapan saya?" Butini menoleh sekilas. "Oh, nasi sudah habis. Ibu kira kamu belum bangun, jadi ibu kasihkan semua ke Denny. Nanti saja siang makan." Nada suaranya terdengar biasa, tanpa rasa bersalah. Nana terdiam. "Oh, iya, Bu." Ia tidak ingin memperpanjang. Mungkin memang hanya kebetulan. Siang hari, rasa lapar itu datang lebih kuat. Nana membantu menyapu halaman sebentar, lalu masuk ke dapur. Di meja hanya ada sedikit sayur bening dalam mangkuk kecil. "Bu, saya ambil makan ya," katanya. Butini yang sedang duduk di ruang tengah menjawab tanpa melihat. "Sudah ibu simpan buat nanti sore. Jangan dihabiskan." Nana mengangguk pelan, meski Butini tidak melihatnya. Ia kembali ke kamar. Perutnya terasa perih. Akhirnya ia mengambil 2 keping biskuit dari tasnya, sisa bekal kantor dulu. Ia memakannya perlahan sambil menahan rasa tidak enak di dada. Mungkin ibu lagi lupa. Batinnya mencoba menenangkan diri. Keesokan harinya, kejadian serupa terulang. Kali ini Nana benar-benar bangun lebih pagi. Ia bahkan sudah duduk di meja makan sebelum Denny keluar kamar. Butini memasak seperti biasa. Namun ketika makanan siap, lagi-lagi hanya 2 piring yang tersaji. 1 untuk Denny, 1 untuk Butini sendiri. Nana menatap meja itu dengan perasaan aneh. "Bu, saya belum ambil nasi," ucapnya pelan. Butini menoleh. "Kamu kan mual terus. Ibu takut kamu nggak makan." "Tapi saya lapar, Bu." "Ya sudah, nanti saja. Siang ibu masak lagi." Denny yang sedang makan tidak terlalu memperhatikan percakapan itu. Ia mengira Nana memang sedang tidak berselera makan. "Kalau nggak enak badan, jangan dipaksa," ujar Denny. Nana ingin mengatakan bahwa ia justru lapar, bukan mual. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Sore hari, saat Denny pulang, Butini berkata dengan nada prihatin, "Kasihan Nana, tadi nggak selera makan. Ibu sudah bujuk, tapi dia cuma makan sedikit." Denny langsung menoleh pada istrinya. "Kamu nggak makan dari pagi?" Nana membuka mulut, ingin menjelaskan. Namun tatapan Butini sekilas mengarah padanya, tatapan yang sulit ia artikan. "Iya, tadi kurang enak badan," jawab Nana akhirnya. Denny mengangguk, percaya begitu saja. "Kalau nggak kuat, bilang ya." Malamnya, saat Denny sudah tertidur,
Nana duduk sendirian di dapur. Ia membuka rice cooker perlahan. Kosong. Hanya sisa kerak nasi di dasar panci. Ia menelan ludah. Di kulkas, hanya ada sedikit sayur dan sambal. Nana mengambil air putih dan meminumnya perlahan, mencoba menipu rasa lapar. Perutnya terasa perih. Ia mengusapnya pelan. "Maaf ya," bisiknya lirih pada janin kecil dalam kandungannya. Air matanya menetes tanpa suara. Beberapa hari berlalu. Pola itu semakin terasa nyata. Jika Denny ada, Nana selalu terlihat seolah sudah makan. Jika hanya berdua dengan Butini, alasan demi alasan muncul. Nasinya sudah habis. Lauknya ibu simpan. "Kamu kan gak boleh makan banyak." Padahal dokter tidak pernah mengatakan Nana harus mengurangi makan. Justru sebaliknya. Suatu siang, rasa lapar dan lemas membuat pandangannya berkunang-kunang. Ia bersandar di dinding dapur. "Kenapa?" tanya Butini dingin. "Pusing, Bu. Makanya jangan banyak rebahan saja. Bergerak itu biar sehat." Nana terdiam. Ia merasa kalimat itu seperti tuduhan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Nana mencoba berbicara pada Denny. "Mas." "Iya?" "Aku sering gak kebagian makan." Denny tertawa kecil, mengira itu candaan. "Maksudnya?" "Ibu sering bilang makanannya habis." Denny mengerutkan kening. "Ah, masa? Tadi ibu bilang kamu gak mau makan." Nana menggeleng cepat. "Aku mau, Mas. Aku lapar." Denny terdiam sebentar, lalu berkata pelan. "Mungkin cuma salah paham. Ibu gak mungkin seperti itu." Kalimat itu terasa seperti pintu yang tertutup di depan Nana. Ia tidak melanjutkan. Malam semakin larut. Denny tertidur lebih dulu. Nana masih terjaga, mendengarkan suara jam dinding berdetak pelan. Di dalam rumah yang sama, di bawah atap yang sama, ia merasa sendirian. Dari luar, rumah itu tetap terlihat damai. Tak ada yang tahu bahwa di dapur kecilnya, ada seorang ibu hamil yang mulai belajar menahan lapar, bukan karena tak ada makanan, tapi karena piringnya seolah tak pernah disiapkan untuknya. Kalimat itu terus terngiang di kepala Nana malam itu. Ia berbaring dengan mata terbuka, menatap langit-langit kamar yang gelap. Perutnya terasa perih, bukan hanya karena lapar, tapi juga karena perasaan yang sulit dijelaskan, perasaan seperti tidak dianggap ada. Ia memejamkan mata, mencoba tidur. Namun yang datang justru kenangan. Nana teringat masa kecilnya. Ia tumbuh di keluarga sederhana, tapi hangat. Ibunya selalu memastikan semua orang makan bersama di meja, bahkan ketika lauk hanya tempe goreng dan sambal. "Kalau makan, harus sama-sama," kata ibunya dulu, "supaya hati juga kenyang." Kenangan itu terasa begitu kontras dengan apa yang ia alami sekarang. Nana menarik napas pelan, membuka mata kembali. Ia menoleh ke arah Denny yang tertidur pulas di sampingnya. Wajah suaminya terlihat damai. Nana tidak ingin membangunkannya. Ia tidak ingin dianggap mengeluh lagi. Akhirnya ia bangkit perlahan dan berjalan ke dapur. Lampu dapur redup. Nana membuka rice cooker dengan hati-hati, berharap ada sisa nasi. Namun lagi-lagi kosong. Hanya sedikit kerak di bagian bawah. Ia menutupnya kembali pelan agar tidak menimbulkan suara. Di meja ada tudung saji. Dengan sedikit harapan, Nana membukanya. Di dalamnya hanya ada piring kosong. Dadanya terasa sesak. Ia duduk di kursi dapur, memegang perutnya yang mulai sedikit membesar. "Bertahan ya," bisiknya pelan, entah pada dirinya sendiri atau pada bayi yang dikandungnya. Air mata jatuh satu persatu, membasahi pipinya tanpa suara. Pagi harinya, seperti biasa, Butini sudah memasak. Aroma nasi goreng memenuhi rumah. Nana sebenarnya lapar, tapi ia menahan diri untuk tidak berharap terlalu banyak. Denny duduk di meja makan. "Nana, makan," katanya. Nana ikut duduk. Butini meletakkan sepiring nasi goreng di depan Denny, lalu satu piring kecil di depan dirinya sendiri. Wajan di atas kompor sudah kosong. Nana menatap meja itu sebentar, lalu menunduk. "Kamu gak makan?" tanya Denny. "Belum lapar," jawab Nana pelan. Butini menyahut cepat. "Dia dari tadi bilang mual. Ibu sudah tawari, tapi gak mau." Nana terdiam. Ia bahkan belum sempat bicara. Denny mengangguk, menerima penjelasan itu begitu saja. Nana merasa seperti orang asing di meja makan itu. Siang hari, Butini memanggil Nana ke dapur. "Kamu kalau di rumah jangan cuma duduk saja," katanya tiba-tiba. Nana terkejut. "Saya tadi menyapu, Bu." "Ya, tapi jangan malas. Sekarang semua kebutuhan dari Denny. Kamu harus tahu diri."
Kata-kata itu terasa menusuk. Nana menunduk, menahan perasaan yang mulai bergetar di dadanya. "Saya tidak malas, Bu," katanya pelan. Bu Tini mendengus. "Kalau tidak malas, ya bantu-bantu yang benar. Jangan cuma makan dan tidur." Nana ingin menjawab, ingin mengatakan bahwa ia bahkan sering tidak makan. Tapi lidahnya keluh. Ia takut memperkeruh suasana. Ia kembali ke kamar dengan langkah pelan. Begitu pintu tertutup, air matanya jatuh lagi. Sore hari, Denny pulang seperti biasa. Wajahnya terlihat lelah, tapi tetap tersenyum saat melihat Nana. "Hari ini bagaimana?" tanyanya. "Baik," jawab Nana singkat. Bu Tini keluar dari dapur membawa minuman. "Nana hari ini agak lemas. Dari pagi kurang makan. Ibu sudah bilang jangan manja, tapi dia memang begitu." Nana menoleh, terkejut mendengar kalimat itu. Namun Denny hanya menghela napas. "Kamu harus jaga kesehatan, Nah," katanya. "Kalau disuruh makan ya makan." Nana menatap suaminya. Ada rasa ingin berteriak di dalam dada, tapi yang keluar hanya satu kata lirih. "Iya, Mas." Ia merasa suaranya bahkan tidak terdengar oleh orang yang paling dekat dengannya. Malam itu, setelah semua tidur, Nana kembali duduk di dapur. Kali ini ia menemukan sebungkus mie instan di rak. Dengan hati-hati ia memasaknya pelan, berusaha tidak menimbulkan suara. Aroma mie yang sederhana terasa begitu menggoda. Saat suapan pertama masuk ke mulutnya, matanya kembali berkaca-kaca. Bukan karena rasanya, tapi karena perasaan bahwa makanan hangat di tengah malam itu terasa seperti sesuatu yang harus ia sembunyikan. Ia makan perlahan, seolah takut waktu akan merebut kesempatan itu darinya. Tiba-tiba terdengar suara langkah. Nana menoleh cepat. Bu Tini berdiri di ambang dapur, menatapnya. "Lapar ya?" tanyanya datar. Nana tercekat. "Iya, Bu." Bu Tini tersenyum tipis, senyum yang sulit diartikan. Kalau siang makan yang banyak, tidak perlu makan malam-malam. Nana tidak menjawab. Ia hanya menunduk, menggenggam sendoknya erat. Beberapa detik kemudian, Bu Tini berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Namun sejak saat itu, Nana tahu satu hal dengan pasti. Semua ini bukan kebetulan. Dan untuk pertama kalinya, rasa perih di hatinya terasa lebih menyakitkan daripada rasa lapar di perutnya. Sejak malam itu, Nana mulai benar-benar menyadari bahwa semua yang terjadi bukan sekadar kebetulan. Ada sesuatu yang berubah dalam sikap Bu Tini, sesuatu yang tidak bisa lagi ia abaikan atau ia anggap salah paham. Namun kesadaran itu tidak membuat keadaan menjadi lebih mudah. Justru sebaliknya, setiap hari terasa semakin berat. Pagi hari selalu menjadi saat yang paling sulit. Aroma makanan yang dimasak Bu Tini sering membuat perut Nana terasa semakin kosong. Ia duduk di meja makan seperti biasa, tetapi piring di depannya sering tetap kosong. Kadang Bu Tini berkata, "Kamu kan mual, nanti saja makannya." Kadang alasan lain muncul. "Nasinya kurang, ibu simpan dulu." Dan di depan Denny, ceritanya selalu berbeda. "Dia tadi sudah makan," kata Bu Tini suatu pagi. Nana menoleh, ingin membantah, tetapi suara itu tidak pernah keluar. Denny hanya mengangguk, percaya tanpa ragu. Tubuh Nana mulai berubah. Wajahnya terlihat lebih pucat, dan langkahnya sering terasa lemah. Ia berusaha tetap membantu pekerjaan rumah, meski sering harus berhenti untuk menarik napas. Suatu siang, saat sedang menyapu ruang tengah, pandangannya tiba-tiba berkunang-kunang. Ia memegang sandaran kursi agar tidak jatuh. Bu Tini yang melihat hanya berkata datar, "Kalau kerja itu yang benar, jangan setengah-setengah." "Saya pusing, Bu," jawab Nana pelan. "Ya makanya jangan kebanyakan tidur. Badan jadi lemah." Nana terdiam. Ia tidak lagi mencoba menjelaskan. Sore harinya, Denny pulang lebih cepat dari biasanya. Ia melihat Nana duduk di kursi dengan wajah lesu. "Kamu sakit?" tanyanya. "Enggak, cuma capek," jawab Nana pelan. Sebelum Nana sempat berkata lebih jauh, Bu Tini keluar dari dapur membawa minuman. "Nana ini memang akhir-akhir ini manja sekali," kata Bu Tini dengan nada prihatin. "Disuruh makan juga susah, kerja sedikit sudah bilang capek." Denny menatap Nana. "Kamu harus lebih jaga diri, Nah. Kalau nggak makan ya bagaimana bisa kuat?" Kalimat itu terasa seperti menyalahkan, meski mungkin tidak dimaksudkan begitu. Nana hanya menunduk. Di dalam hatinya, ada rasa putus asa yang perlahan tumbuh. Ia merasa suaranya tidak pernah sampai kepada orang yang ingin ia percayai. Hari-hari berlalu, dan keadaan tidak berubah. Bahkan semakin terasa berat. Suatu malam,
Nana memberanikan diri berbicara lagi pada Denny di kamar. "Mas, aku benar-benar sering tidak makan." Denny menghela napas, tampak lelah. "Nah, kenapa kamu selalu berpikir begitu? Ibu tidak mungkin setega itu." "Aku tidak bohong, Mas." "Ya sudah, besok aku perhatikan." Namun nada suaranya terdengar seperti ingin mengakhiri pembicaraan, bukan benar-benar ingin mencari tahu. Nana terdiam. Ia merasa jarak di antara mereka semakin lebar, bukan karena pertengkaran, tapi karena ketidakpercayaan. Beberapa hari kemudian, tubuh Nana akhirnya benar-benar menyerah. Siang itu, ia sedang mencuci piring di dapur. Perutnya terasa perih sejak pagi karena hanya minum air putih. Tiba-tiba pandangannya gelap, dan suara di sekitarnya seperti menjauh. Gelas yang dipegangnya terlepas, jatuh ke lantai dan pecah. Nana mencoba bertahan, tetapi tubuhnya sudah terlalu lemah. Ia terjatuh perlahan ke lantai dapur. Suara pecahan kaca membuat Bu Tini datang. "Ada apa lagi?" katanya kesal. Namun ketika melihat Nana tergeletak, ia terdiam sesaat. Wajahnya berubah tegang, bukan karena panik, melainkan seperti sedang memikirkan sesuatu. Beberapa saat kemudian, Nana mulai sadar. Kepalanya terasa berat. "Kamu ini bagaimana sih?" kata Bu Tini dengan nada kesal. "Kalau sakit bilang, jangan merepotkan." Nana mencoba duduk, tubuhnya masih gemetar. "Saya pusing, Bu." "Ya sudah, ke kamar saja. Nanti Ibu bilang ke Denny kamu kecapean." Kalimat itu terdengar seperti keputusan sepihak, bukan kepedulian. Nana bangkit perlahan, berpegangan pada meja, lalu berjalan menuju kamar dengan langkah lemah. Malam harinya, Denny pulang dan langsung menghampiri Nana. "Ibu bilang kamu pingsan karena terlalu capek bersih-bersih," katanya. Nana menatap suaminya. Bibirnya sedikit terbuka, ingin mengatakan yang sebenarnya. Ingin mengatakan bahwa ia pingsan karena lapar, karena tubuhnya tidak lagi punya tenaga. Namun yang keluar hanya satu kalimat pelan. "Iya, mungkin." Ia tidak tahu kenapa ia tidak berkata jujur. Mungkin karena ia sudah terlalu lelah untuk meyakinkan orang yang tidak benar-benar mendengar. Denny mengusap kepalanya. "Besok jangan terlalu dipaksakan ya." Nana mengangguk pelan. Lampu kamar dimatikan. Suasana menjadi gelap dan sunyi. Nana memejamkan mata, tetapi air mata hangat mengalir diam-diam ke bantal. Di dalam rumah itu, semua tampak baik-baik saja di mata orang lain. Seorang ibu yang tampak perhatian. Seorang suami yang merasa semuanya terkendali. Namun di balik dinding kamar yang tertutup, seorang wanita hamil perlahan kehilangan tenaga, bukan hanya karena lapar, tetapi karena merasa tidak punya tempat untuk bersandar. Hari-hari setelah Nana pingsan di dapur terasa berjalan lebih lambat. Tubuhnya belum benar-benar pulih, tetapi kehidupan di rumah tetap berjalan seperti biasa, seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Bu Tini tetap memasak, tetap berbicara dengan nada datar, dan tetap bersikap manis setiap kali Denny ada di rumah. Sementara itu, kandungan Nana semakin besar. Memasuki bulan ke-7, perutnya mulai terasa berat. Ia lebih sering duduk atau berbaring karena cepat lelah. Kadang ia merasakan perutnya mengeras dan nyeri, membuatnya khawatir. Suatu malam, Nana terbangun karena rasa sakit yang berbeda dari biasanya. Perutnya terasa mulas, datang dan pergi. "Mas," bisiknya pelan, mengguncang bahu Denny. Denny terbangun, langsung panik melihat wajah Nana yang pucat. Kontraksi. Nana mengangguk lemah. Malam itu mereka bergegas ke rumah sakit. Bu Tini ikut mengantar, duduk di kursi belakang dengan wajah tegang. Di ruang bersalin, waktu terasa berjalan sangat lama. Rasa sakit datang bergelombang, membuat Nana menggenggam spray erat sambil menahan tangis. Di sela-sela rasa sakit itu, hanya satu hal yang ada di pikirannya, bayinya harus selamat. Beberapa jam kemudian, tangis bayi akhirnya terdengar memenuhi ruangan. Suara kecil itu terasa seperti cahaya yang menembus kegelapan panjang. "Perempuan," kata bidan sambil tersenyum. Air mata Nana mengalir, kali ini bukan karena sedih, tetapi karena lega. Saat bayi kecil itu diletakkan di dadanya, Nana merasa semua rasa sakitnya terbayar. Denny berdiri di samping ranjang, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih," bisiknya. Nana hanya tersenyum lemah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa benar-benar bahagia. Beberapa hari pertama setelah pulang dari rumah sakit terasa hangat. Bu Tini terlihat sibuk membantu mengurus bayi. Ia bahkan beberapa kali memasakkan makanan khusus untuk Nana. Setidaknya ketika ada tetangga atau keluarga yang datang menjenguk. "Kamu harus banyak makan, supaya ASINya lancar," kata Bu Tini di depan orang-orang.
Nana hanya tersenyum kecil. Ia tidak ingin memikirkan apapun selain bayinya. Namun setelah rumah kembali sepi, keadaan perlahan kembali seperti dulu. Suatu siang, saat Nana menyusui di kamar, perutnya terasa sangat lapar. Ia belum makan sejak pagi. Setelah bayi tertidur, ia berjalan pelan ke dapur. Di meja hanya ada piring kosong dan sedikit air di dalam teko. Rice cooker terbuka, tidak ada nasi di dalamnya. Nana berdiri diam beberapa saat. Rasa lapar itu datang lagi, sama seperti sebelum ia melahirkan. Bahkan kini terasa lebih menyiksa, karena tubuhnya membutuhkan tenaga untuk menyusui. Ia mengambil air putih dan meminumnya perlahan, mencoba menahan perutnya yang perih. "Sudah makan?" Suara Butini terdengar dari belakang. Nana menoleh. "Belum, Bu." "Oh, Ibu kira kamu sudah makan tadi." Nada itu terdengar datar, seolah tidak ada niat untuk menawarkan apapun. Nana hanya mengangguk pelan. Ia kembali ke kamar, membawa segelas air sebagai pengganjal perut. Hari-hari berikutnya tidak banyak berubah. Nana sering menyusui dalam keadaan lapar. Kadang ia merasa tubuhnya gemetar, tetapi ia tetap memeluk bayinya erat, berusaha memberikan yang terbaik. Suatu malam, bayi mereka menangis cukup lama. Denny membantu menenangkan, sementara Nana duduk di tepi ranjang dengan wajah pucat. "Kamu sudah makan belum?" tanya Denny. "Sudah," jawab Nana singkat. Ia berbohong. Bukan karena ingin menutupi, tetapi karena ia sudah terlalu lelah untuk menjelaskan. Terlalu lelah untuk kembali tidak dipercaya. Denny mengangguk dan kembali menggendong bayi mereka. "Kamu harus kuat ya. Sekarang sudah jadi ibu." Kalimat itu terdengar seperti dorongan, tetapi juga terasa berat di hati Nana. Ia ingin kuat. Ia benar-benar ingin kuat. Namun tubuh dan hatinya sama-sama lelah. Suatu sore, saat Nana sedang mengganti popok bayi, pandangannya kembali berkunang-kunang. Ia cepat duduk, takut jatuh sambil menggendong anaknya. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Napasnya terasa pendek. Ia memeluk bayinya erat, berusaha menenangkan diri. "Tidak apa-apa, tidak apa-apa," bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri. Di luar kamar, terdengar suara Butini berbicara di telepon dengan tetangga, tertawa ringan seperti tidak ada masalah apapun di rumah itu. Nana menatap wajah kecil di pelukannya. Bayi itu tidur dengan damai, tidak tahu apa-apa tentang dunia di sekitarnya. Air mata Nana jatuh perlahan. Ia sadar, sekarang ia bukan hanya harus bertahan untuk dirinya sendiri. Ia harus bertahan untuk anaknya. Dan di dalam hati yang lelah itu, tumbuh satu tekad kecil, ia tidak boleh menyerah, apapun yang terjadi. Tekad itu yang terus Nana ulangi dalam hati setiap kali tubuhnya terasa lemah. Setiap kali rasa lapar datang seperti gelombang yang tidak bisa ia hindari, ia memeluk bayinya lebih erat, seolah kehangatan kecil itu mampu memberinya tenaga. Bayi perempuan mereka kini berusia 1 bulan. Tangisnya semakin kuat, matanya mulai sering terbuka, dan sesekali bibir kecil itu seperti tersenyum dalam tidurnya. Nana menamai putrinya Alia, nama yang ia pilih jauh sebelum menikah, nama yang berarti kemuliaan dan harapan. Namun merawat bayi dalam kondisi tubuh yang lemah bukanlah hal mudah. Setiap malam, Nana harus bangun beberapa kali untuk menyusui. Kadang ia melakukannya dalam keadaan perut kosong. Kadang sambil menahan pusing yang membuat pandangannya berkunang-kunang. Suatu malam, saat Alia menangis cukup lama, Nana mencoba bangkit dari tempat tidur, tetapi lututnya terasa lemas. Ia harus berpegangan pada dinding agar tidak jatuh. Denny yang setengah terbangun bertanya, "Kamu kenapa?" "Gak apa-apa, cuma pusing sedikit," jawab Nana pelan. Denny mengangguk, terlalu mengantuk untuk bertanya lebih jauh. Ia kembali tidur setelah membantu menenangkan Alia sebentar. Nana menatap punggung suaminya dalam diam. Ada rasa sepi yang sulit dijelaskan, meski mereka berada di ranjang yang sama. Pagi hari, tubuh Nana terasa semakin lemah. Ia duduk di kursi dekat jendela sambil menyusui Alia. Sinar matahari Bandung yang lembut masuk melalui celah tirai, tetapi kehangatan itu tidak mampu mengusir rasa dingin di dalam tubuhnya. Perutnya kembali kosong sejak malam. Ia memberanikan diri berjalan ke dapur. Butini sedang memasak mie goreng. Aroma itu langsung membuat perut Nana terasa perih. Ia berdiri di dekat meja, menunggu seperti biasa. Butini memindahkan mie goreng ke 2 piring. 1 piring besar, 1 piring sedang. Keduanya diletakkan di meja. Untuk Denny dan dirinya. Nana berdiri diam beberapa detik. "Bu, saya belum makan," ucapnya pelan, suaranya hampir tidak terdengar. Butini menoleh sekilas. "Kamu kan habis melahirkan, jangan makan sembarangan. Takut bayinya kembung." Nana terdiam.
Dokter tidak bilang begitu, Bu. Bu Tini mendengus pelan. Ibu lebih pengalaman. Kalimat itu menutup percakapan. Nana tidak berani berkata apa-apa lagi. Ia kembali ke kamar dengan langkah pelan, menahan rasa perih yang semakin terasa di perutnya. Hari itu, Nana mencoba makan biskuit terakhir yang ia simpan di laci. Hanya 3 keping tersisa. Ia memakannya perlahan, berharap cukup memberi tenaga untuk menyusui. Namun sore hari, tubuhnya mulai gemetar. Kepalanya terasa berat, dan telinganya berdenging pelan. Saat Alia menangis, Nana berusaha menggendongnya, tetapi tangannya terasa lemah. Ia duduk kembali di ranjang, memeluk bayinya sambil menarik napas dalam-dalam. Air matanya jatuh tanpa suara. Alia, maaf ya, ibu belum bisa jadi ibu yang kuat, bisiknya lirih. Malam itu, Denny pulang lebih larut dari biasanya. Ia terlihat lelah, tetapi langsung menghampiri Alia yang sedang tidur. Dia anteng hari ini? Tanyanya. Nana mengangguk pelan. Iya. Bu Tini dari ruang tengah berkata. Nana hari ini cuma tidur terus. Ibu sampai harus mengurus bayi sebentar. Anak muda sekarang memang begitu, sedikit-sedikit capek. Denny menatap Nana. Kamu harus lebih aktif. Nah, biar badan gak lemas. Nana menunduk. Kata-kata itu terasa seperti beban yang menekan dadanya. Ia ingin berkata bahwa ia lemas karena tidak makan. Ia ingin berkata bahwa ia sudah berusaha sekuat mungkin. Tetapi suaranya terasa terkunci di tenggorokan. Beberapa hari kemudian, kondisi Nana semakin menurun. Wajahnya semakin pucat, dan lingkaran hitam di bawah matanya semakin jelas. Suatu siang, saat sedang duduk menyusui, pandangannya tiba-tiba gelap. Ia hampir kehilangan keseimbangan, tetapi berhasil menahan diri agar tidak menjatuhkan Alia. Napasnya terengah. Jantungnya berdebar cepat. Ia duduk diam cukup lama, mencoba menenangkan diri. Tangannya gemetar saat mengusap kepala bayinya. Untuk pertama kalinya, rasa takut muncul begitu kuat. Bukan takut pada dirinya sendiri, tetapi takut jika suatu saat ia pingsan saat menggendong anaknya. Takut jika sesuatu terjadi pada Alia. Malam itu, Nana duduk sendirian di dapur, meminum air putih dalam gelap. Lampu tidak dinyalakan agar tidak menarik perhatian. Perutnya terasa kosong seperti lubang yang tidak pernah terisi. Ia bersandar pada meja, menutup mata. Di dalam hati, ia mulai menyadari satu hal yang membuat dadanya terasa semakin sesak. Ia tidak hanya sedang berjuang melawan rasa lapar. Ia sedang berjuang melawan keadaan yang perlahan merenggut kekuatannya, sedikit demi sedikit, setiap hari. Pagi itu tubuh Nana terasa sangat ringan, bukan karena sehat, tetapi karena lemas yang berlebihan. Tangannya gemetar saat mencoba menggendong Alia. Bayi itu menangis pelan, seolah ikut merasakan kegelisahan ibunya. Nana mencoba berdiri, tetapi langkahnya goyah. Ia memegang dinding kamar, menarik napas dalam-dalam agar tidak jatuh. Hari itu Denny berangkat kerja lebih awal. Ia sempat melihat Nana yang pucat, tetapi mengira istrinya hanya kurang tidur karena mengurus bayi. Kalau capek, istirahat saja, katanya sebelum berangkat. Nana hanya mengangguk. Begitu pintu rumah tertutup, suasana kembali sunyi. Sunyi yang terasa berat, seolah udara di dalam rumah itu ikut menekan dada Nana. Menjelang siang, rasa lapar dan pusing datang bersamaan. Nana berjalan ke dapur, berharap ada sesuatu yang bisa dimakan. Rice cooker kosong. Di meja hanya ada piring kotor yang belum dicuci. Di kulkas, hanya ada sedikit sambal dan sepotong kecil tahu yang sudah dingin. Nana menelan ludah. Ia memakan tahu itu tanpa menghangatkan, meski rasanya hambar dan dingin. Itu satu-satunya yang bisa ia temukan. Saat ia sedang makan, Bu Tini masuk ke dapur. Itu tahu buat lauk makan siang, katanya datar. Nana terdiam, sendoknya berhenti di udara. Saya lapar, Bu. Bu Tini tidak menjawab. Ia hanya mengambil gelas, mengisinya dengan air, lalu keluar dari dapur tanpa berkata apa-apa lagi. Nana menunduk. Ia menghabiskan tahu itu perlahan, menahan rasa perih yang semakin terasa di dada. Sore harinya, Denny pulang lebih cepat. Wajahnya tampak khawatir. Nah, tadi ibu telepon. Katanya kamu lemah sekali. Nana menoleh, sedikit terkejut. Ia tidak menyangka Bu Tini akan mengatakan itu. Iya, agak pusing, jawabnya pelan. Denny mendekat, memperhatikan wajah istrinya lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu yang berbeda. Pipi Nana tampak lebih tirus, dan matanya terlihat cekung. Kamu sudah makan? Nana ragu sejenak. Ia hampir menjawab seperti biasa. Sudah. Namun entah kenapa, kali ini kata itu tidak keluar.
Sedikit, jawabnya akhirnya. Denny mengernyit. Sedikit? Sebelum Nana sempat menjelaskan, Butini datang membawa segelas teh. Dia memang susah makan, kata Butini cepat. Ibu sudah berkali-kali menyuruhnya makan, tapi dia selalu bilang tidak nafsu. Denny mengangguk, tetapi kali ini tatapannya tidak langsung percaya. Ia kembali memandang Nana, mencoba membaca sesuatu di wajah istrinya. Ada kelelahan yang tidak bisa disembunyikan. Malam itu, saat Nana menyusui Alia, tubuhnya kembali gemetar. Ia hampir menjatuhkan botol air yang dipegangnya. Denny yang melihat segera menghampiri. Kamu benar-benar nggak apa-apa. Nana menunduk. Air matanya tiba-tiba jatuh. Aku sering lapar, Mas, katanya pelan, suaranya bergetar. Aku sering nggak kebagian makan. Denny terdiam. Kali ini ia tidak langsung membantah. Ada sesuatu dalam nada suara Nana yang berbeda, kejujuran yang lelah, bukan keluhan. Kenapa kamu baru bilang sekarang? Aku sudah pernah bilang, tapi Mas tidak percaya. Kata-kata itu membuat Denny terdiam lebih lama. Ia teringat percakapan mereka beberapa minggu lalu, yang ia anggap hanya salah paham. Aku akan perhatikan, katanya pelan. Keesokan harinya, Denny sengaja pulang lebih awal tanpa memberitahu siapapun. Ia ingin melihat keadaan rumah seperti biasanya, tanpa persiapan. Saat ia masuk, rumah tampak sepi. Dari arah dapur terdengar suara panci. Denny berdiri di dekat pintu dapur, tidak langsung masuk. Ia melihat Butini sedang memindahkan nasi ke piring. Hanya satu piring yang diisi penuh. Setelah itu, nasi yang tersisa disimpan kembali ke dalam wadah kecil dan dimasukkan ke lemari atas. Beberapa menit kemudian, Nana masuk ke dapur sambil menggendong Alia. Bu, saya boleh makan? Tanya Nana pelan. Nasinya tinggal sedikit. Itu untuk nanti malam, jawab Butini tanpa menoleh. Denny merasakan dadanya seperti dipukul sesuatu. Ia melangkah masuk. Butini terkejut. Kamu sudah pulang. Denny tidak menjawab. Ia hanya menatap meja, lalu menatap wajah Nana yang langsung menunduk. Untuk pertama kalinya, Denny melihat semuanya dengan mata kepalanya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa selama ini, istrinya tidak berbohong. Denny berdiri di ambang dapur, perasaannya campur aduk antara kaget, marah, dan tidak percaya. Selama ini ia selalu mengira Nana hanya salah paham atau terlalu sensitif. Namun apa yang baru saja ia lihat tidak bisa disangkal. Ia menatap Butini, lalu menatap Nana yang masih berdiri sambil menggendong Alia, wajahnya pucat dan menunduk. Ibu, suara Denny terdengar berat. Kenapa Nana tidak makan? Butini tampak gugup sesaat, tetapi kemudian menghela napas seolah tersinggung. Loh, ibu sudah masak. Dia saja yang tidak mau makan. Denny menggeleng pelan. Barusan saya dengar sendiri Nana minta makan, Bu. Suasana dapur mendadak sunyi. Nana menahan napas. Jantungnya berdebar kencang, tidak tahu apa yang akan terjadi. Butini mengalihkan pandangan. Nasinya memang tinggal sedikit. Ibu simpan untuk nanti malam. Kalau begitu, Nana makan apa dari pagi? Tanya Denny, suaranya mulai bergetar. Tidak ada jawaban. Denny membuka lemari atas tempat Butini menyimpan nasi. Wadah kecil itu masih setengah penuh. Dadanya terasa panas. Ini masih banyak, Bu. Butini terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya jawaban cepat seperti biasanya. Malam itu, suasana rumah terasa berbeda. Tidak ada percakapan ringan seperti biasanya. Alia tertidur di kamar, sementara Nana duduk di tepi ranjang, hatinya berdebar-debar. Beberapa menit kemudian, Denny masuk ke kamar. Wajahnya tampak tegang. Kenapa kamu tidak bilang lebih keras dari dulu? Tanyanya pelan. Nana menunduk. Aku sudah bilang, tapi Mas tidak percaya. Kalimat itu membuat Denny terdiam. Ada rasa bersalah yang menusuk di dadanya. Aku minta maaf, katanya lirih. Aku seharusnya mendengarkan kamu. Air mata Nana jatuh lagi, tetapi kali ini bukan hanya karena sedih, ada sedikit rasa lega di dalamnya. Di ruang tengah, Denny akhirnya berbicara dengan ibunya. Suaranya terdengar pelan, tetapi tegas. Bu, kenapa ibu lakukan itu? Ibu tidak melakukan apa-apa, jawab Butini cepat. Ibu hanya mendidik dia supaya tidak manja. Dulu waktu ibu muda, ibu juga kerja keras, tidak seperti dia yang hanya di rumah. Tapi dia hamil, Bu. Dia melahirkan. Dia menyusui, kata Denny, suaranya mulai meninggi. Dia butuh makan. Ibu juga butuh makan, sahut Butini.
Rumah ini bukan hanya milik dia. Denny mengusap wajahnya, mencoba menahan emosi. Bu, ini bukan soal siapa yang makan lebih banyak. Ini soal kemanusiaan. Bu Tini terdiam, tetapi wajahnya tetap keras. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, Denny merasa rumah yang selama ini ia anggap tempat paling aman justru terasa asing. Ia kembali ke kamar, duduk di samping Nana yang sedang menatap Alia tidur. Mulai besok, kamu tidak perlu khawatir lagi soal makan, kata Denny pelan. Aku akan belikan makanan setiap hari kalau perlu. Nana menatapnya, matanya berkaca-kaca. Mas, aku yang salah karena tidak percaya kamu. Nana menggeleng pelan. Yang penting sekarang Mas sudah tahu. Denny menggenggam tangan istrinya erat. Di dalam hatinya, ada penyesalan yang begitu dalam. Ia teringat wajah Nana yang semakin pucat hari demi hari, tetapi ia tidak pernah benar-benar bertanya. Ia merasa gagal sebagai suami. Keesokan harinya, Denny pulang membawa banyak makanan. Nasi, sayur, lauk, buah, bahkan susu khusus untuk ibu menyusui. Ia meletakkannya di meja makan tanpa berkata apa-apa. Bu Tini melihat semua itu dengan wajah tidak senang, tetapi tidak berkata apa-apa. Nana duduk perlahan dan mulai makan. Suapan pertama terasa hangat di tenggorokannya. Ia hampir menangis saat menelan makanan itu. Bukan karena rasanya, tetapi karena perasaan yang menyertainya, perasaan diperhatikan, perasaan tidak lagi sendirian. Denny duduk di sampingnya, memastikan Nana makan sampai kenyang. Namun di balik kehangatan kecil itu, Nana tahu bahwa luka di hatinya belum benar-benar sembuh. Rasa lapar yang ia tahan berbulan-bulan bukan hanya melemahkan tubuhnya, tetapi juga meninggalkan bekas di dalam hatinya. Dan Denny pun tahu, kepercayaan yang pernah retak tidak bisa kembali utuh hanya dalam satu malam. Ia duduk lama di tepi ranjang, memandangi Nana yang tertidur sambil memeluk Alia. Wajah istrinya tampak lebih tenang malam itu, tetapi garis kelelahan masih jelas terlihat. Denny merasakan sesuatu yang selama ini ia abaikan, rasa tanggung jawab yang sesungguhnya sebagai seorang suami. Pagi itu, sebelum berangkat kerja, Denny menghampiri ibunya di dapur. Bu, kita perlu bicara. Bu Tini yang sedang mengiris bawang berhenti sejenak. Apa lagi? Denny menarik napas panjang. Aku sudah pikirkan semalaman. Aku tidak bisa membiarkan Nana merasa tidak dihargai di rumah ini. Ibu juga tidak dihargai kalau kamu membela istrimu terus, sahut Bu Tini cepat. Denny menatap ibunya dengan tatapan yang berbeda dari biasanya. Bukan lagi tatapan anak kecil yang takut membuat ibunya kecewa. Bu, membela istri bukan berarti melawan ibu. Tapi Nana tanggung jawabku. Kalau dia sakit atau terluka, itu salahku. Bu Tini terdiam. Untuk pertama kalinya, ia melihat ketegasan yang tidak bisa digoyahkan. Lalu kamu mau apa? Tanyanya pelan. Denny menelan ludah. Aku dan Nana akan pindah. Tidak jauh. Aku tetap akan sering datang, tetap akan merawat ibu. Tapi Nana butuh ruang untuk merasa aman. Pisau di tangan Bu Tini jatuh pelan ke talenan. Kamu pilih dia? Aku memilih keluargaku, Bu. Nana dan Alia adalah keluargaku juga. Suasana dapur menjadi sunyi. Tidak ada teriakan, tidak ada tangisan. Hanya keheningan yang berat. Saat Denny menyampaikan keputusan itu pada Nana, ia terdiam lama. Mas serius? Tanyanya lirih. Iya, aku sudah cari kontrakan kecil dekat kantor. Tidak besar, tapi cukup untuk kita bertiga. Air mata Nana jatuh lagi, tetapi kali ini berbeda. Ada rasa takut dianggap sebagai penyebab perpecahan. Mas, aku tidak ingin Mas jauh dari ibu. Aku tidak akan jauh, jawab Denny lembut. Tapi aku juga tidak mau kamu terus menahan lapar, menahan sedih, sendirian. Nana memeluk suaminya. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia merasa benar-benar dipilih. Beberapa minggu kemudian, mereka resmi pindah. Rumah kontrakan itu sederhana. 2 kamar kecil, dapur sempit, dan halaman mungil tempat Nana bisa menjemur pakaian. Hari pertama di rumah baru, Nana memasak sendiri. Hanya sayur bening dan telur dadar. Aroma masakan memenuhi ruangan kecil itu. Denny pulang kerja dan tersenyum melihat meja makan sederhana yang tertata rapi. Makan, Mas, kata Nana pelan. Denny duduk dan memperhatikan Nana menyuap nasi dengan tenang. Tidak ada tatapan mengawasi, tidak ada rasa takut mengambil porsi lebih. Alia tertawa kecil di kursi bayinya, seolah ikut merasakan perubahan suasana. Enak, kata Denny setelah suapan pertama. Nana tersenyum. Senyum yang sudah lama tidak terlihat. Beberapa hari kemudian, Denny mengajak Nana menjenguk Bu Tini.
Suasana masih canggung, tetapi tidak lagi setegang dulu. Bu Tini memandangi cucunya lama. Ada sesuatu yang berubah di wajahnya, bukan sepenuhnya menerima, tetapi mulai melunak. "Nana, sudah makan?" tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan sederhana itu membuat Nana terdiam sesaat. "Sudah, Bu," jawabnya pelan. Bu Tini mengangguk. Tidak ada komentar tambahan. Namun bagi Nana, itu sudah cukup. Perubahan memang tidak terjadi secepat membalikan telapak tangan. Luka butuh waktu untuk sembuh, dan hubungan butuh usaha untuk diperbaiki. Malam itu, di rumah kecil mereka, Denny duduk di teras bersama Nana. "Aku menyesal tidak lebih cepat percaya padamu," katanya pelan. "Tidak apa-apa, Mas," jawab Nana. "Yang penting Mas akhirnya melihat." Denny menggenggam tangan istrinya. "Aku janji, apapun yang terjadi nanti, aku akan selalu mendengarkan kamu dulu." Angin malam berhembus pelan. Lampu teras yang redup memantulkan bayangan kecil keluarga itu di dinding. Nana menatap langit yang gelap, tetapi hatinya terasa jauh lebih terang. Ia pernah menahan lapar, menahan tangis, dan menahan kesepian. Namun semua itu mengajarkannya satu hal penting. Rumah bukan hanya soal atap dan dinding, tetapi tentang rasa aman dan dihargai. Dan kini, di rumah kecil yang sederhana itu, Nana akhirnya menemukan tempat di mana ia bisa makan tanpa rasa takut, menangis tanpa dipersalahkan, dan tersenyum tanpa beban. Sebuah rumah yang tidak sempurna, tetapi dipenuhi pilihan yang jelas, untuk saling percaya, saling menjaga, dan saling menguatkan. Tam.